Oke, yo what's up guys and welcome back to Best Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, di video kali ini kita bakal ngebahas tas slingback lagi ya. Setelah kemarin kita ngebahas tas yang Bellroy dan responnya juga positif banget. Udah lumayan lama juga kita siapin lagi ini versi tas yang mana karena udah mau liburan ya, gue bikin judulnya kali ini adalah versi buat travel slingback. Yes, ini adalah tas yang udah gue punya mungkin kurang lebih 3 bulanan lebih ya. Dan udah gue bawa buat travel, udah ke Amerika kemarin buat ke event Apple, terus udah ke Australia juga. Jadi udah lumayan gue uji berkali-kali, makanya gue pengen share apa aja yang gue bawa biasanya selama gue travel sama tasnya juga. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, sebelum gue share isi gadget dan tasnya buat teman-teman yang mana tahu nih lagi pengen dapat tambahan duit jajan atau side income ya lewat sharing gadget-gadget rekomendasi ke keluarga, bisa banget nih ikutan Blibli Affiliate. Karena lagi ada nih promo double commissionnya ya, sampai 20% diperpanjang itu sampai 15 Desember ya. Jadi langsung aja cek link paling pertama di kolom deskripsi buat join ke Blibli Affiliate. Lumayan loh. Oke, langsung aja kita mulai dari tasnya dulu ya. Yes, kalau kalian lihat tasnya mungkin udah tahu nih dari brand apa. Ini dari brand yang inisialnya T ya. Ada logonya di depannya sekarang yaitu Tomtok. Kodenya adalah T26 Sling ya. Tapi sebenarnya namanya agak macam-macam sih. Gue rada-rada bingung. Tapi kode utamanya adalah si T26 tadi. Nah, ini bisa dibilang slingback Tomtok yang paling baru ya dari segi versinya. Dan ini kapasitasnya sebesar 5,5 liter. Jadi cukup gede. Dan ini sendiri katanya awalnya tuh didesain untuk handheld gaming yang gede-gede ya. Kayak Steam Deck, kayak ROG Ally, Legion Go, bisa juga buat Nintendo Switch. Nah, dari segi bahan sendiri dia udah oke banget nih, 1680D nylon ya. Dan ada juga beberapa varian ya untuk warnanya, sama ada varian materialnya yang expect mungkin kalau kalian yang ngikutin tas pada tahu ya, bahannya yang lebih glossy sama lebih tipis. Dan ini sendiri kalau dari segi zipper luarnya pakai YKK zippers, dan ada juga Duraflex buckle buat si buckle sampingnya nih. Bisa dicopot-copot juga just in case diperlukan. Gitu. Jadi dari segi build quality sih menurut gue ini oke banget tasnya ya. Tomtok itu sekarang kayaknya lagi mau up market ya. Jadi pengen naik ke kelas yang lebih premium. Karena biasanya tas dia tuh rada-rada tipis bahan-bahannya. Cuma yang ini gue berasa ini tebel banget, berisi banget. Bisa berdiri sendiri juga ya. Dan overall design menurut gue juga ini ideal banget buat dipakai travel. Nah, kita coba cek dulu aja kantong-kantongnya. Pertama di depan ya, ada kantong satu buah zipper yang lumayan tipis ya. Nah, ini interiornya dalamnya warnanya biru. Terus ada 2 buah kantong nih di depan yang mana gue pakai buat isi perkakas-perkakas ya. Kayak ada lip balm, terus juga ada lip balm lagi. Gue banyak bawa lip balm sih karena gue di pesawat suka kering banget. Dan ini ada inhaler ya, buat yang bapak-bapak yang sudah mulai berumur. Nah, habis itu ada kantong samping. Gua ada ada sambel. Ini kemarin habis gara-gara travel ke Amerika bawa sambel kayaknya, cuma gue lupa nih dari mana. Terus ada koin $2 Australia. Nah, ini koin 20.000 ya. $1 10.000 guys harganya. Udah, jadi kantongnya kurang lebih ya standar sih. Ini mirip sama Bellroy sih bisa dibilang ya, secara construction kantong-kantong organization-nya. Nah, untuk zippernya sendiri ada aksen warna biru ya di depannya. Jadi cukup nice sih gue bilang secara desain overall. Terus di bagian samping ini ada strap untuk ngencengin. Jadi bisa buat ngeslimin si tasnya kalau nggak terlalu banyak. Cuma karena gue bawaannya full nih ya. Jadi dia cukup tebel ya. Jadi secara profile memang tasnya harus gue bilang lumayan gede. Lebih gede dibandingin kemarin ya Bellroy Venture Sling. Dan pas dipakai pun mungkin gue bisa kasih kalian sedikit tunjuk. Kayak lebarnya tuh bener-bener tight di badan gua gitu. Jadi kalau lebar sedikit kayaknya bakal kegedean. Jadi ini menurut gua Tomtok secara desain ini udah pas banget. Nah, satu yang menurut gua kenapa gua bilang ini tas travel adalah ini nih, kantong belakang nih. Nah, ini yang biasa kemarin tuh sebenarnya gua keluhin dari si Bellroy Venture Sling, dia nggak punya kantong belakang. Karena kantong belakang ini kita bisa taruh buat barang-barang yang penting. Misalnya nih, nah ini gua masih ada paspor keluarga gue belum gue keluarin. Jadi ada paspor istri gue, anak gue 2 ya. Jadi gue biasa selipin di belakang ya, kalau kan lebih terjamin lah istilahnya, nempel di badan kita kan, jadi lebih aman. Dan ini yang nggak ada di Bellroy Venture Sling. Sebenarnya ada, tapi di yang versi kolaborasi yang mana harganya mahal banget. Nah, dia ada handle-nya juga. Cuma sayangnya handle-nya nih gue sedihnya nggak bisa dimasukin ke dalam koper aja sih. Cuma gue ada tunjukin shot sedikit. Jadi biasanya gue cantolin pakai kayak karabiner gitu, ditaruh di atas koper. Nanti kalian bisa lihat aja, dan itu yang gue biasa lakuin kalau gue bawa tas ini misalnya capek ditenteng ya, karena
isinya lumayan banyak. Oke, sekarang kita masuk ke kompartemen utama ya. Mungkin bisa dilihat dari atas nih. Ini bukaan tasnya ada 2 buah zipper, jadi kalian bisa buka tengah. Dan iya, ini kurang lebih isinya ya. Nah, gue akan share satu persatu. Tapi kalau kita bisa bilang secara interior lagi-lagi bahannya sama ya. Dalemannya warnanya biru dengan motif kotak-kotak kayak gini. Dan ini setiap warna kayaknya agak beda interiornya. Kalau ada yang motif X-Pack itu warnanya orange. Kalau X-Pack juga ada yang warnanya kayak coklat gitu. Jadi lumayan banyak sih pilihan warnanya. Nah, kalau ngomongin travel, pastinya kita tidak lupa sama namanya power bank. Dan ini gue ada satu power bank yang menurut gue cakep banget buat direkomend, terutama buat travel, yaitu dari Echmic. Namanya adalah Digimax 20 mini power bank. Ya, 20, karena power bank ini guys kapasitasnya 20.000 mAh. Kecil banget kan, kayak power bank 10.000 mAh gitu. Dan ini memang power bank 20.000 mAh terkecil yang pernah gua lihat sampai saat ini. Dan gua nanya ke Echmic, kenapa sih bisa kecil banget gitu kan sekarang kan? Nah, ini kecil karena katanya dia pakai teknologi Atom Cell Gen yang kedua. Jadi generasi yang kedua. Sebelumnya itu mereka tuh punya seri Digimax juga yang mana kecil-kecil banget, dan gua rekomen ke keluarga gua semua pada pakai. Ada yang pakai 10.000, ada yang 15.000, sama ada yang 30.000. Nah, sekarang dia keluarin versi yang 20.000 dan ini kecil pakai banget. Ya, ini total outputnya dia ada 3 buah port ya, ada USB-C, ada 2 buah USB-A, sama ada micro USB masih buat ngecas, karena gue tau kayak orang tua tuh masih pakai micro USB guys. Jadi Echmic masih nyediain di sini. Nah, di depannya ada layar ya yang bisa nunjukin persentase. Ini gue habis pakai ada sisa 75%, dan secara power sendiri ini bisa total outputnya 22,5 watt ya maksimalnya ya. Jadi secara fast charging itu support sama Samsung, Apple 18 watt, Xiaomi 22,5 watt, Oppo, Realme itu bisa 22,5 watt ya fast charging standar, dan juga support buat Huawei dan Qualcomm QC 3.0. Qualcomm itu mungkin supportnya kayak buat HP-HP yang pakai chipset Snapdragon. Nah, yang menarik juga adalah powerbank ini tuh dia ada AI-nya kalau klaimnya Echmic, yaitu ada AI Charge ya, Echmic Intelligent Charging System sama AI Safe yang menjamin kalau kalian pakai powerbank ini ya dijamin aman. Nah, kapasitas 20.000 mAh tadi juga aman karena ini udah secara kapasitas real ya, kapasitinya dia pakai baterai 77 watt hour. Jadi aman juga buat dibawa ke pesawat. Ke pesawat itu biasanya tuh 100 watt hour limitnya ya. Nah, untuk garansinya sendiri ini 2 tahun ya, dan kalian bisa klaim berkali-kali, nggak perlu simpen box gitu. Jadi ya Echmic brand lokal yang bisa dibilang reputasinya terjamin banget lah. Gua highly recommend kalau kalian yang pengen travel, cari power bank kecil, kapasitas gede. Dan ya gua sendiri adalah kalau lagi travel, lagi liburan, gua tuh penyedia power bank kayak penyelamat buat semua keluarga gua yang nggak pernah bawa power bank. Cuma gua doang. Oke, itu tadi yang pertama. Dan Echmic juga lagi ngerilis banyak produk-produk buat travel, jadi kalian bisa cekin ya di Echmic Official Store yang ada di Blibli. Gua taruh linknya nanti juga ada di bawah. Lanjut. Oke, kalau tas segede gini memang identiknya itu sama tadi ya kalau kita bawa handheld gaming ya. Dan gue sendiri memang gue bawa handheld gaming PC yang ada di dalam sini. Kalau kita lihat ya dari atas, kelihatan nggak nih ada apa? Yes, nah gue selipin di belakang ini adalah tada, Legion tulisannya, karena ini adalah Lenovo Legion Go. Yes, ini adalah handheld gaming PC bentuk tablet yang bisa dicopot kontrolernya. Jadi kayak Nintendo Switch ya bisa dibilang ya. Mana kontrolernya? Nah, kontrolernya ada di sini. Gua taruh di dalam case yang mana ini 3D print. Ya, jadi kalian bisa pisahin, dan ini yang gue lakuin. Kenapa gue lakuin? Karena kalau kalian mau masukin kayak yang gede-gede gitu kayak Steam Deck atau ROG Ally, ini sebenarnya juga bisa. Tapi kalau kalian mau masukin, kalian harus masukin di kompartemen utamanya, which is yang gede ini ya. Jadi dia nggak bisa ditaruh di belakangnya. Tomtok juga sebenarnya ada tas yang memang didesain khusus untuk handheld gaming ya. Gue pernah beli yang waktu itu, cuma gue ngerasa ini lebih ideal, walaupun ya karena gue pakainya si Legion Go sih ya skenarionya ya. Mungkin kalau pakai Nintendo Switch juga oke, bisa dicopot kontrolernya. Cuma kalau Steam Deck atau ROG Ally harus dipakai di tengahnya ini. Dan sisanya kita mesti selip-selipin ke bagian belakangnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini untuk travel case-nya bisa dibilang. Nah, jadi nanti ditempelin begini guys. Terus dia ada adapternya gitu buat si controllernya. Jadi kalian bisa mainnya itu ya kayak gini aja gitu ya. Kalau dilihat dari atas nih mungkin ya. Jadi kita ya kayak stick controller biasa lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi ya itu sih untuk Lenovo Legion Go. Ini yang gue bawa selalu sekarang karena handheld gaming gue cuma ini sih sekarang, yang lain udah gue jual. Oke.
itu dia, dan ya kita lanjut ke dalamnya lagi. Nah, secara layout compartment juga ini kurang lebih mirip juga sama si Bellroy Venture ya, karena memang Bellroy itu yang paling ultimate sih menurut gua untuk tas EDC ya. Nah, dia ada 2 buah kantong kecil mesh yang ada di bagian sampingnya sini ya, kelihatan di atas gini. Kemudian tadi ada kompartemen utama, dan di depannya ini ada sebuah kayak apa sih, sleeve ya. Mungkin buat kalian kalau travel bisa bawa duit ya, kalau bawa dolar gitu-gitu bisa diselipin ke depan ini. Lanjut, nah ini adalah kamera yang biasa gua pakai kalau lagi traveling ya. Kemarin buat travel event waktu acaranya Samsung ya, pas Samsung Galaxy Fold and Flip, pas Apple event juga gue pakai ini. Dan ini adalah DJI Osmo Pocket 3. Ini yang gue beli beberapa bulan lalu, dan menurut gue ini kamera yang bada best banget ya. Sekarang gue jujur aja gue tetap bawa kamera yang gede di backpack, cuma ini gue hampir bisa bilang 85-90% gue bikin kontennya pakai ini aja, kamera satu. Jadi kalau kalian lihat video-video event kemarin yang gue di US itu semuanya dari si Osmo Pocket ini. Kualitasnya oke ya, karena sensornya udah gede 1 inci, mikrofonnya juga wireless tinggal ditempelin aja, dan baterainya juga oke, dan dari segi stabil karena dia udah gimbal ya atasnya ya. Jadi kalian udah jamin ya stabilnya udah oke banget lah, istilahnya kayak gitu. Dan kualitas gambarnya juga bisa oke banget, bisa sampai 4K 60 fps. Jadi ya rata-rata akhirnya gue sekarang pakai kamera ini aja. Ya di some case gue masih pakai si kamera mirrorless jika diperlukan. Oke, itu untuk si kamera. Nah, gue juga ada tripod ya. Nah, ini gue pakai dudukannya. Jadi dudukannya ini emang si Pocket punya, dapat dari si paketnya. Jadi kalau kalian mau pasang, tinggal ditempel aja. Nah, ini tripodnya sendiri, di bawahnya ada bukaan. Ini gue lupa sih tripodnya merek apa ya. Cuma kalau nggak salah ini tuh dulu dijual satu set sama si Osmo Pocket. Nah, tripodnya bisa diperpanjang. Tapi ya ukurannya bener-bener kecil banget. Nggak tahu sekarang masih ada nggak. Kalau ada nanti gue taruh linknya di bawah ya. Nah, jadi lumayan banget kalau kalian mau shoot di meja kan, jadi setara sama mata nih levelnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu dia my mini content creating tools ya. Mana tuh bisa kepake. Dan setelah tripod ada apa lagi nih? Untuk content creating kayaknya udah sih itu doang sih. Nah, sisanya ini untuk travel banget ya. Pertama kita mulai dari ada ini. Nah, ini adalah kunci kenyamanan kalau naik pesawat lama. Jadi ini tuh sebuah MagSafe stand yang mana dijepit di meja pesawat ya. Bisa dijepit di yang kalian bisa tray yang dibuka tuh ya. Bisa dijepit di beberapa tempat. Gue kasih kalian tunjukin nih, kemarin gue jepit di ada kalau pesawat SQ itu dia ada kayak tempat taruh HP. Jadi gue jepit di sana, gue bisa taruh HP. Nah, in this case misalnya HP gue ini ya iPhone, ada MagSafe-nya, tinggal ditempel aja. Nah, HP gue sendiri sekarang udah ada MagSafe-nya. Jadi kalau kemarin gue pakai Z Fold buat nonton ya, ditempelin ke sini, enak banget, bener-bener nice experience-nya ya. Dan ini bisa kalian atur juga angle-nya ya, sedemikian rupa, dan bentuknya juga cukup compact lah bisa dibilang untuk dibawa kemana-mana. Dan ya ini jujur membuat perjalanan panjang menjadi lebih ringan gitu rasanya. Kemarin tuh ke Amerika tuh flightnya total mungkin bisa 20 jam ya. Jadi dengan kita pakai ini ya nontonnya jadi lebih enak, dan nggak harus nonton yang ada di pesawat sih. Tapi kalau mau nonton yang di pesawat juga bisa, nanti gue share ada satu aksesoris yang gue pakai. Oke, abis itu ada ini dia. Nah, ini adalah travel charger adapter dari Keep, yang gue memang ini cukup baru, tapi gue kemarin udah sempet pakai pas gue ke Australia, dan ini super duper helpful banget. Kalau sebelumnya kan gue mesti bawa kabel sama bawa colokan atau bawa power bank tadi ya. Nah, kalau ini udah ada include si kabelnya ya, jadi bisa langsung dicolok aja ke device kalian, dan ini juga lumayan banget sampai 70 watt ya kalau kalian lihat ya di sini ya. Dan ini juga nempelnya magnet, jadi flush ya, jadi rata. Dan ini dari segi colokan sendiri bisa gede, kalau nggak salah ini bisa 2500 watt juga. Jadi kalau kalian misalnya buat nyolok ke hotel, itu bisa buat hair dryer segala macamnya lah. Colokannya banyak pastinya ya, udah ada buat Eropa nih atau Indonesia, ada yang Inggris ya, UK, ada yang USA ya. USA itu kalau USA lurus, kalau Australia kita tinggal miringin aja. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk si colokannya. Dan kalau mau balikin tinggal dimasukin ke dalam. So ya, ukurannya juga termasuk compact sih gue bilang ya untuk charger yang kalian dapetin. Jadi istilahnya kalian kayak 2-in-1 lah. Si travel adapter plus dapet charger juga integrated langsung di dalamnya, dan udah ada kabelnya juga.
Sebenarnya sekarang udah lumayan banyak sih produk-produk yang kayak gini, cuma yang ada kabelnya ini baru beberapa doang yang gue lihat ya. Keep, ada Momex juga ya, jadi kalian bisa cek aja kalau kalian perlu ya, karena sekarang juga device kan semua udah USB-C ya, iPhone udah USB-C juga, jadi satu kabel ini aja udah bisa dibilang cukup buat semuanya. Ada apa lagi? Oh, tinggal kantong-kantong kecil aja nih ya. Gue pengen share dulu untuk TWS yang gue bawa ya. Jadi kalau gue travel sekarang gue udah nggak pernah bawa headphone lagi, noise cancelling, gue bawanya TWS aja. Nah ini yang terakhir gue bawa ya. Pertama yang udah pasti mungkin kalian udah tahu AirPods Pro Gen 2 ya, yang bisa dibilang ini sekarang gue semakin apresiasi mode adaptifnya. Ya sebelumnya tuh gue nggak suka sama mode adaptif kan karena lumayan ganggu ya, kadang ada ini ada itu. Tapi ternyata kemarin waktu gue terbang sama keluarga, terutama waktu istri gue membutuhkan bantuan, dia manggil itu langsung kebuka suaranya, langsung kedengeran kayak gitu. Dan itu yang gue appreciate, ternyata fiturnya lumayan kepake juga, responsif, dan ya secara penggunaan ya kalau kalian pakai Apple Ecosystem, iPad atau MacBook atau iPhone ya ini enak lah pakainya gitu kan, langsung nyatu gitu secara ekosistem. Dan ya secara fitur udah nggak usah diraguin kalau AirPods ya. Cuma ini yang gua baru, Bose QC Earbuds 2024, bisa dibilang ini versi yang lebih terjangkau ya, versi mid range, tapi secara fitur tetap bisa dibilang noise cancellingnya top banget, kualitas suara khasnya Bose. Cuma yang dikurangin adalah yang kayak gue bilang waktu di review lah, itu dia punya kayak suara botnya yang biasa bilang Bluetooth connected. Nah itu kayak dikompres suaranya. Ya sisanya menurut gue lebih oke ya, kayak dia bentuknya jadi lebih kecil, jadi buat dipakai lebih nyaman. Dan gue itu kalau pengen tidur di pesawat, gue cuma bisa pakainya yang Bose ini, yang nyamannya. Jadi waktu gue masih bangun gue pakai AirPods ya, biar bini gue waktu manggil gue bisa denger. Dan kalau gue udah saatnya istirahat, gue langsung pakai Bose karena peredamannya luar biasa, nyamannya juga oke banget, suaranya juga masih bisa dibilang enak ya. Dan pasti tadi karena nyaman banget bisa dipakai buat tidur, jadi nggak pengang gitu kan. Dan noise cancelling ini ya gue bilang sih memberikan apa sih, kesehatan ya buat kuping ya. Kalau kalian penerbangan jauh, kuping kalian nggak pengang, kepala jadi nggak sakit. Satu lagi nih, nah ini yang agak unik nih ya. Jadi gue bawa ini sebuah kantong pouch yang isinya adalah penutup mata ya. Ini udah lama banget sih gue beli. Dulu tuh kalau nggak salah nih brandnya Xiaomi yang jualan dulu ya. Dan ini sampai sekarang mungkin udah 4-5 tahun ya gue pakai. Udah agak buluan, cuma masih enak banget. Bahannya juga adem banget buat di mata kalau lagi travel terbang jarak jauh ya. Jadi gue pakai ini, tapi di dalamnya juga gue sekalian nyelipin ini nih guys. Ada Bluetooth transmitter dari Ugreen. Ya, jadi ini fungsinya adalah kalau kalian yang di pesawat, kalau kalian pengen nonton yang ada di monitor pesawat, tapi kalian pengen dengerinnya pakai TWS, ya kalian harus pakai ini gitu. Jadi dia bisa langsung kalian konekin ke TWS kalian, terus audio dari si head unit ya gue bilangnya. Ya itu yang kalian bisa multimedia di pesawat bisa masuk ke TWS kalian. Jadi kalian nggak perlu pakai headphone pesawat yang nggak ada noise cancellingnya. Jadi bisa pakai TWS kalian. Dan pairingnya juga gue bilang gampang banget. Dan ini tinggal dicolok ke USB power ya, yang ada di, biasa kan sekarang udah ada tuh di pesawat ya, di multimedianya ada colokan USB. Nah ini colokin ke colokan si headphone atau earphone-nya. Ya so far sih gue kepake banget kalau gue memang misalnya di iPad. Kayak gue kemarin ke Amerika tuh 20 jam. Downloadan di iPad gue tuh nggak semua gitu, nggak cukup buat nemanin sampai flightnya nyampe. Jadi kadang gue masih nonton yang ada di pesawat. Dan sekarang juga yang di pesawat itu biasanya filmnya juga cukup update ya, lebih baru, lebih update dibandingin kita nonton yang ada di Netflix atau di ya provider kayak Apple TV gitu. Dan karena ini gue selalu pakainya bareng, jadi makanya gue masukinnya di pouch ini, pouch si mata, kacamata apa penutup mata ini gitu. Oh ya, untuk bahan strapnya sendiri, ini yang gue suka adalah dia ada paddingnya nih ya. Ada padding, jadi kalian bisa ada lubang-lubang juga, mana atau perlu dicantolin kayak karabiner gitu-gitu juga bisa. Sama di bagian depannya ini juga ada nih lubang, bisa buat dicantolin karabiner atau botol minum gitu-gitu. Ya selama nggak terlalu berat harusnya sih aman. Cuma gue sih nggak terlalu kepake, cuma buat gue cantolin aja, mana atau karabinernya kepake ya. Gue lupa nama karabiner gue, cuma nanti gue taruh aja nih kalau ada namanya juga yang biasa gue pakai. Oh ya, ini brandingannya ya tadi ya, Tomtok. Dan ini paddingnya bisa digeser-geser, jadi kalian kalau pakai di kanan atau pakai di kiri bisa ngikut ke ya badan kalian kayak gitu. Oke, so itu tadi buat edisi versi travel ya dari Best Indotech. Semoga videonya bermanfaat dan
Ya let me know kira-kira ada gadget apa lagi yang biasa kalian pakai untuk travel, atau kalau kalian ada yang mau di-share juga langsung di komen aja di kolom comment section di bawah. Dan nanti link-link produknya juga seperti biasa dicek langsung di kolom deskripsi. Di bawah sekalian boleh juga join ke Blibli Affiliate. Oke guys, itu aja. Semoga videonya bermanfaat dan kasih jempol kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best Nota YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Gila, ini kecil banget cuy. 20.000 segini doang.